Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah, pagi ini kita akan mempelajari tentang akikoh. Apa itu akikoh? Karena pada hari ini kita materinya tentang akikoh. Di sini RPP-nya tujuannya adalah menjelaskan pengertian tentang tata cara pelaksanaan kurban. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan pembacaan Bismillah yang dipimpin oleh Mujtahidin Muhid. Untuk saudara Mujtahidin Muhid, Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Sayyidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik, sudah dibuka. Saya tanya dulu. Ini ada 26 siswa. Kita cek ya, ada beberapa anak yang tidak masuk hari ini. Fatimah ada ya? Oh ya. Baik, hanya ini PPL Daljab PPG 2021, guru pengampu dosen Imron Fauzi MPDI, guru tamu Rika Arisyawati MPD. Kita akan menjelaskan tentang hikmah akikoh. Baik, kita perhatikan dulu pengertian dan hukum akikoh. Pengertian dan hukum akikoh. Yang pertama, pengertiannya. Apa itu akikoh? Penyembelihan binatang, dalam kurung kambing atau biri-biri, dari kelahiran anak laki-laki atau perempuan. Jadi apabila punya anak, itu disunnahkan untuk menyembelih hewan yang namanya kambing sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu. Tahu yang namanya kambing? Punya kambing? Yang belum akikoh boleh nanti akikoh sendiri. Oke, itu pengertiannya, menyembelih kambing dari kelahiran anak laki-laki atau perempuan. Dan pada hari itu sang anak diberi nama yang baik dan rambut kepalanya sedikit dicukur. Orang Jawa mengatakan dicukur itu ditimbang dan dibelikan emas, emasnya disedekahkan. Itu sudah yang terjadi kepada di daerah kita. Hukumnya, hukum akikoh di sini adalah sunnah, lagi-lagi sunnah. Andaikan sampean tidak akikoh, terus orang tuanya tidak mampu memberikan akikoh, maka dia tidak apa-apa sampai meninggal umpamanya belum akikoh, itu tidak bermasalah. Selanjutnya, waktu menyembelih hewan akikoh tersebut pada hari ketujuh. Ini ketentuan daripada ulama. Hari ketujuh sekalian juga diberikan nama yang baik. Anjurannya kenapa nama yang baik? Karena nanti akan dipanggil dengan nama-nama itu. Di akhirat pun nanti juga akan dipanggil nama dengan nama yang diberikan pada hari ketujuh. Boleh hari ketujuh, hari ke-14 atau hari ke-21. Itu adalah akikoh. Disembelihkan terus diberikan kepada yang bersangkutan. Jumlah binatang untuk akikoh, laki-laki apabila punya anak laki-laki, maka kambing yang disembelih itu dua. Ada berapa? Dua. Laki-laki 2, perempuan 1. Ini diingat-ingat, kalau perempuan cukup 1 kambing, kalau laki-laki 2 kambing disembelih. Caranya boleh juga disembelih, dimasak, terus diundangkan orang-orang, terus dimakan bersama. Atau boleh juga disembelih, dimasak, terus diantar kepada tetangga-tetangga sekitar. Boleh seperti itu. Itu monggo sudah. Penting banyak cara untuk pun. Jenis syarat binatang, jenis dan syarat binatang yang disembelih ketika akikoh, yaitu kambing atau biri-biri. Hewan yang kedua, hewan dalam keadaan hidup. Jadi kalau hewannya sudah mati, itu tidak bisa atau tidak memenuhi syarat untuk dijadikan
Hewan kurban, hewan akikah. Selanjutnya organ tubuh hewan lengkap. Umpama ada hewan yang kakinya cacat atau tidak punya kaki, dibeli dan disembelih untuk dibuat akikah, maka akikahnya tidak cukup. Terus selanjutnya tidak sakit dan tidak cacat. Terus berikutnya hewan yang disembelih atau kambing yang disembelih untuk akikah itu cukup umur. Jadi umpamanya ketentuannya 1 tahun, di bawah 1 tahun itu tidak mencukupi untuk dijadikan akikah. Selanjutnya tata cara akikah sesuai sunnah. Menyembelih hewan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ini tata caranya, yang pertama membaca basmalah. Jadi syariat Islam apabila ada penyembelihan maka harus dibacakan basmalah. Maka hewan itu sudah termasuk hewan disembelih oleh orang yang memang benar penyembelihannya. Bacakan takbir, membaca doa, disembelih oleh ayahnya. Jadi sambian bapak-bapak, calon bapak, nanti ketika sudah punya anak, ketika akikah sambian sendiri yang menyembelih. Ya, itu salah satu sunnahnya. Terus selanjutnya binatang harus sesuai syariat Islam. Ustaz, boleh enggak menyembelih macan, singa untuk sebuah akikahnya sang anak? Tidak boleh, karena sesuai syariat Islam macan atau singa itu hukumnya haram. Artinya yang boleh disembelih dijadikan akikah itu adalah hewan yang halal. Terus membagikan daging akikah. Jadi dagingnya itu dibagikan. Ada banyak cara, oleh ulama menjelaskan dalam kitab-kitabnya. Ada yang mengatakan dagingnya itu disembelih, ya hewannya disembelih terus dipotong-potong dibagikan mentahnya, boleh. Ada yang juga berpendapat disembelih, dimasak, dipotong-potong, dimasak terus dibagikan kepada tetangga dan orang-orang undangan. Atau diundang orang-orang itu makan bersama. Itu boleh yang seperti itu. Dengan niatan, ada yang mengatakan dipotong kecil-kecil. Kenapa? Ini biar anak itu menjadi anak yang halus, perilakunya baik dan seterusnya. Ada juga yang dipotong besar-besar. Kenapa? Biar tidak mengganggu kepada proses pertumbuhannya anak tersebut. Oke, berikutnya perbedaan akikah dan kurban. Tahu kurban? Tahu akikah? Akikah sudah saya sampaikan, kurban nanti mungkin pertemuan berikutnya ada materi lagi tentang kurban. Oke, perbedaan tentang akikah dan kurban. Kalau kurban disyariatkan agar dilaksanakan antara tanggal 10, 11, 12, 13. 10 itu adalah 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, itu kurban. 11, 12, 13 namanya hari Tashrik. Jadi disembelih selama 4 hari. Lebih banyak waktu penyembelihan hewan kurban ketimbang akikah. Akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak. Tuh, lebih umum. Kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun karena memang di bulan Idul Adha. Ya, tidak ada kurban di waktu Maulud, tidak ada. Ya, waktunya lebih lebih sedikit. Kalau akikah disyariatkan 1 kali seumur. Jadi sambian itu umurnya sambian hanya 1 kali. Tapi kalau berkurban boleh setiap tahun. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kekayaan Allah sehingga bisa melaksanakan yang namanya kurban setiap lebih-lebih kepada akikah. Binatang cukup 1 ekor. Jadi kalau sapi 1 ekor itu cukup untuk 7 orang pahalanya. Kalau kambing 1 kambing untuk 1. Jumlah binatang 1 ekor untuk perempuan dan 2 ekor untuk laki-laki, itu perbedaannya. Seekor sapi boleh untuk 7 orang ini. Kalau ini sapi, kalau ini kambing 1 orang 1 kambing. Kalau 1 sapi maka untuk 7 orang, artinya pahalanya nanti cukup untuk 7 orang. Kambing jumlahnya 1 ekor perempuan dan 2 kambing untuk laki-laki. Daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Itu kalau
Maka terjadi di daerah kita disembelih, dipotong-potong, dibungkus terus dibagikan. Nah, kalau yang akikoh daging diberikan setelah dimasak. Jadi dipotong, disembelih, dipotong terus dimasak baru dibagikan. Pernah mengalami yang namanya akikoh ya? Tetangga kadang memberikan daging ini untuk sampian. Apa ini? Ini akikoh dan seterusnya. Selanjutnya hikmah akikoh. Yang pertama, mendapatkan anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masa awal menghirup udara kehidupan. Jadi salah satu hikmah akikoh adalah bersyukur kepada Allah telah diberikan buah hati. Ya, kalau sampean masih belum, nanti kalau sudah berkeluarga, begitu indahnya ketika sudah punya anak. Begitu luar biasanya sudah mempunyai anak. Karena anak itu adalah harta dunia. Pasti nanti yang ditanya ketika bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman-teman yang umpamanya waktu di sekolah ditanya, yang ditanya itu pasti anak. Anakmu berapa? Tidak mungkin akan tanya, kamu punya tanah berapa? Kamu punya mobil berapa? Tapi yang ditanya adalah anakku berapa? Itu ya, diingat-ingat ya. Terus yang kedua, tebusan bagi anak untuk membersihkan, untuk memberikan syafaat pada hari akhir kepada kedua orang tuanya. Jadi anak dilahirkan itu seolah-olah tergadai. Siapa yang menggadai? Ya, yang tergadai adalah anak itu, yang menggadai adalah Allah. Tebusannya dengan cara menyembelih akikoh itu, hewan akikoh. Jadi menebus anak dengan cara mengakikoh. Tidak tahu sampean ini kalau belum diakikoi berarti sampean masih tergadai. Ya, makanya boleh, saya katakan boleh. Umpamanya sampean punya uang, saya beli kambing, terus disembelih sendiri atas nama akikoh sendiri diberikan kepada orang, boleh. Ya. Terus yang ketiga, mengukuhkan tali persaudaraan dan kecintaan di antara warga masyarakat dengan berkumpul di satu tempat dalam menyambut kehadiran anak yang baru lahir. Semua senang ketika punya anak. Ya, siapapun senang. Sampean ketika ada anak kecil digendong senang ya. Kenapa kok senang? Karena memang anak itu tidak punya dosa. Masih lucu, lugu dan seterusnya. Beda dengan sampean. Ya. Lihat wajahnya sudah berbeda. Kalau anak kecil itu natural. Terus selanjutnya merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan menghapuskan gejala kemiskinan. Hapuskan gejala kemiskinan di dalam masyarakat. Artinya apa? Berbagi. Hewan yang telah disembelih dibagikan kepada tetangga-tetangga. Itu suatu bentuk keadilan sosial. Tidak disembelih, dimasak, dimakan sendiri tidak, tapi diberikan kepada tetangga-tetangga yang mungkin ada yang miskin di sekitar kita. Maka itu termasuk pekerjaan sosial. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi yang telah saya sampaikan. Monggo anak-anak sekalian. Muhid, monggo mau bertanya tentang apa? Apa hukumnya akikoh? Hukum akikoh. Oke, bagus. Diikuti yang lain nanti bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke, hukum akikoh. Di sini telah dijelaskan pengertian dan hukum akikoh. Hukum akikoh adalah sunnah di sini. Jadi sunnah. Tetapi ada yang mengatakan wajib. Cuma ulama banyak yang berpendapat, banyak yang sepakat hukum akikoh sunnah. Artinya andaikan tidak diakikoi itu tidak bermasalah. Bisa dimengerti ya? Tidak bermasalah. Tetapi tetap bahasanya tergadaikan. Nanti saya bacakan. Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin, setiap anak, rohinatun, tergadaikan. Kullu ghulamin, setiap anak, rohinatun, tergadaikan.
Diakikotihi dengan akikohnya. Artinya apa? Digadai, dia bisa ditebus dengan akikoh. Tutbau anhu yauma sabi, disembelihkan hewan yaitu kambing pada hari ke-7. Wayuk laku, dipotong rambutnya, bukan kepalanya, rambutnya. Wayu sama, dan diberi nama. Ini hadis dari Rasulullah yang lewatnya Samurah bin Jundab mengatakan setiap anak lahir itu tergadaikan dengan akikohnya. Bisa ditebus dengan menyembelih hewan pada hari ke-7, dipotong rambutnya dan diberi nama. Sekali lagi, nama itu penting, nanti di akhirat dipanggil Siti Zainab, nanti di akhirat panggilannya Siti Zainab. Kalau ada anak dinamakan siapa? Umpamanya Markona. Ketika di akhirat jadi panggil Markona. Di hadapan banyak orang, ya malu kan gitu lah ya. Maka disuruh Yusama, di sini diberi nama yang baik. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Atika, enggak. Apa boleh akikoh pada hari-hari lain selain hari Jumat? Waktu akikoh, apakah boleh berakikoh atau menyembelih hewan akikoh di hari-hari selain yang ditentukan? Yang pertama hari ke-7, kedua 14, hari ketiga adalah 21. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, umpama, karena ini tergantung kemampuan. Hari ke-7 tidak mampu untuk menyembelih kambing. Orang tuanya, kalau sampean masih kecil, kan tidak mungkin. Jadi orang tuanya hari ke-7 tidak bisa menyembelih hewan akikohnya. Hari ke-14 juga tidak bisa. Hari ke-21 juga tidak bisa. Kapan? Semampunya. Toh ini hukumnya sunnah. Maka kembali lagi saya sampaikan, umpama orang tua kita tidak mengakikoi diri kita, ketika sampean sudah besar dan mampu untuk berakikoh, boleh akikoh sendiri. Ke pasar Sabtu di sini ya, pasar malam ya. Sampean ke pasar beli kambing yang sudah cukup umur, disembelih sendiri, dimasak, diberikan niat akikoh atas nama sendiri. Boleh yang seperti itu. Bisa dipaham ya? Oke, monggo ada yang bertanya lagi? Oke, Aditya. Umur berapa hewan yang cukup untuk akikoh? Nah, di slide berapa itu? Cukup umur. Jenis dan syarat binatang yang dijadikan akikoh salah satunya ada cukup. Pertanyaannya, umur berapakah kambing dijadikan akikoh sudah cukup umur? Maka jawabannya pada umur 1 tahun. Yang pernah yang pernah punya kambing, biasanya 1 tahun itu ganti gigi. Pernah ya? Kalau sampean ada kambing, ditetenin 1 tahun itu biasanya kambing ganti gigi. Lah, ketika giginya itu sudah ganti, itu sudah dikatakan cukup umur buat akikoh atau kurban. Cukup sudah. Ya, bisa dipaham ya? Jadi umur 1 tahun. Beda dengan sapi kalau kurban. Kalau sapi itu 2 tahun baru ganti ganti gigi. Kalau unta di kurban itu adalah 5 tahun. Nah, ini kambing karena untuk akikoh ini cukup umurnya adalah 1 tahun. Monggo satu kali lagi yang mau bertanya. Halimah. Berapa binatang untuk kita? Berapa? Berapa jumlah binatang yang dibuat akikoh? Di sini sudah saya sampaikan tadi, apabila punya anak laki-laki, maka hewan yang disembelih atas nama akikoh anak laki-laki itu ada. Baik, kalau sudah mengerti, dan kita lanjut kepada nanti akan diberikan sebuah instrumen pengecekan tentang apa yang sudah disampaikan. Nanti ada soal-soal bisa dipertanyakan di situ dan bisa dijawab setelah ini. Akhirnya, monggo terakhir dari pertemuan ini kita tutup. Sebelum tutup, menyampaikan bahwasanya pertemuan berikutnya akan menyampaikan materi kurban. Bedanya kurban dan bedanya akikoh.
Sekarang Atiko untuk pertemuan berikutnya akan memahami materi yang namanya kurban. Oke, sebelum kita akhiri, saya minta kepada Mustafa untuk menutup doa dengan membaca hamdalah bersama. Monggo Mustafa. Marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.